Laki-laki ini sedang tidur. Neurosurgery otak. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung duduk di atasnya. Suzuki baru bangun. Melihat pemandangan di depan matanya, dia terkejut. Gadis, apa yang ingin kamu lakukan? Begitu kata-katanya selesai, lihat ke meja di tubuhnya. Dia langsung bangun seolah-olah dia baru saja dipukul oleh roh jahat. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat baju di tubuhnya. Dia ketakutan dan bergegas keluar. Setelah kembali ke kamarnya, dia mengubur kepalanya di dalam selimut. Sama sekali tidak ada wajah untuk menghadapi pemandangan yang memalukan itu. Faktanya, keduanya bahkan bukan saudara kandung sama sekali. Sebelumnya mereka hanya teman SMA biasa. Tapi itu 1 bulan yang lalu. Ibu Mitsuki tiba-tiba menikah dengan ayah Suzuki. Begitu saja, 2 orang asing pindah bersama. Jika mengatakan bahwa ibu dia mengejar kebahagiaan di paruh kedua hidupnya, tidak ada yang menentangnya. Tapi tiba-tiba dia tinggal bersama teman sekelas pada usia yang sama di bawah rumah yang sama. Ini benar-benar membuatnya merasa sedikit canggung dan asing. Hidup seperti itu benar-benar tidak nyaman. Tidak hanya itu, kalian berdua yang tinggal bersama masih belum bisa beradaptasi. Ibu yang akan pergi berbulan madu dengan suami yang baru menikah. Baiklah, hanya mereka berdua yang tersisa. Melihat satu sama lain setiap hari seperti melihat mata. Jadi selama ini, Mitsuki mencoba menghindari kakak laki-laki ini. Suatu hari masalah datang. Mitsuki tidak ingin bersama Suzuki pada awalnya. Jadi mengapa masih ada adegan pembuka? Setelah Suzuki tertidur, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak duduk di atasnya. Cerita ini pasti dari 2 hari yang lalu. Suatu hari ketika Mitsuki sedang dalam perjalanan pulang, saat melintasi jembatan layang. Dia kebetulan melihat seorang gadis dengan gaun putih berdiri di atasnya. Dan ditendang olehnya. Pada saat Mitsuki bangun, dia sudah berada di rumah sakit. Selain itu, ada Suzuki dan wali kelas. Suzuki bertanya mengapa dia jatuh di jembatan. Tapi Mitsuki tidak ingat apa-apa. Setelah beberapa saat, guru itu pergi. Keduanya dengan malu-malu duduk di satu tempat. Untuk menghilangkan suasananya, Suzuki membuka tirai. Tapi tiba-tiba angin dingin bertiup melalui bagian belakang lehernya. Memutar kepalanya untuk melihat, dia menemukan Mitsuki berjongkok, tidak bergerak. Suzuki merasa sangat aneh. Dia datang dan bertanya pada Mitsuki, apakah kamu merasa tidak enak badan? Mitsuki tiba-tiba berubah menjadi orang yang berbeda, aku sukai kamu. Setelah mengatakan itu, dia melepas bajunya. Dan menatap Suzuki dengan penuh semangat. Suzuki tiba-tiba membeku. Ada apa denganmu? Apakah kamu memiliki masalah setelah jatuh dari jembatan? Tanpa diduga, Mitsuki yang tidak memperhatikan apa yang dia katakan, langsung mendorongnya ke tempat tidur. Beberapa detik kemudian, Mitsuki tiba-tiba terbangun. Dia terkejut melihat pemandangan di depannya. Tertegun lama tidak tahu apa yang terjadi. Kembali ke rumah, Mitsuki dengan malu-malu bersembunyi di kamarnya. Apa aku dirasuki setan? Pada saat inilah wanita yang berdiri di jembatan layang pagi tadi. Tiba-tiba muncul tepat di depannya. Itu benar, akulah yang memasukimu. Halo, nama aku Yuya, kamu juga bisa memanggilku hantu perempuan. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, dia melompat ke arah Mitsuki. Pada saat ini, Suzuki yang berada di luar mendengar gerakan itu dan berlari masuk. Tak disangka, baru membuka pintu. Mitsuki dirasuki oleh hantu perempuan, langsung menariknya ke dalam kamar untuk bersiap melakukan hal-hal yang tidak ingin dilihatnya. Suzuki langsung merasa merinding. Adik tenang, pekerjaan rumahmu belum selesai. Ada teman yang menunggumu untuk bermain game. Kamu harus menahan diri. Mungkin karena dia terus bertanya, membantunya untuk bangun. Mitsuki mendapati dirinya dalam sekejap. Mengusir hantu dari tubuhnya. Tapi bukan itu caranya, selamanya. Jadi dia akan berargumen dengan hantu ini. Harap hantu itu tidak masuk dia lagi. Dan tidak melakukan hal-hal yang tidak ingin dilihat orang. Tapi hantu perempuan itu tidak mendengarkan. Dia membawa Mitsuki ke dunianya. Aku melakukannya karena ada rasa sakit di hatiku. Beberapa waktu yang lalu, aku jatuh dari jembatan ini dan mati. Kenangan masa lalu juga telah menghilang menjadi kehampaan. Hanya ingat bahwa aku jatuh cinta dengan pria Suzuki ini. Ini wasiatku.
Jadi aku ingin meminjam tubuhmu untuk berada di samping saudaramu Suzuki. Melewati setiap waktu seperti ini, tempat ini akan memiliki satu langkah lagi. Jarak aku melangkah ke surga akan menjadi satu langkah lebih dekat. Kamu lihat pintu ada di sebelah sana. Selama ada cukup langkah, aku akan bisa bereinkarnasi sebagai manusia. Semangat Mitsuki hancur setelah mendengar itu. Sejak saat itu, hantu perempuan mengikuti Mitsuki setiap hari. Tapi hanya Suzuki muncul. Dia langsung masuk ke tubuh Mitsuki untuk mencari kesempatan menghubunginya. Mitsuki tidak puas tetapi tidak ada cara lain. Suatu hari, Mitsuki baru saja selesai mandi. Menemukan bahwa pintu kamar mandi rusak, tidak dapat membukanya. Suzuki mendengar gerakan itu dan bergegas. Adik, apakah pintunya rusak? Aku mengalami hal yang sama tadi malam. Dari dalam tidak bisa dibuka, harus dibuka dari luar. Biarkan aku membukakan pintu untukmu. Hantu perempuan melihat kesempatan telah datang. Ketika Suzuki membuka pintu, mendorongnya langsung ke dalam. Lalu mengunci pintu. Hantu perempuan ketika laki-laki tidak memperhatikan. Mendorongnya ke kamar mandi dan mengunci pintu. Mitsuki sangat takut sehingga dia bersembunyi di bak mandi. Pada saat ini Suzuki perlahan melepas bajunya. Mitsuki berteriak, apa yang ingin kamu lakukan? Tanpa diduga Suzuki melepas bajunya dan melemparkan padanya. Untuk memecahkan suasana canggung, Suzuki menemukan topik untuk dibicarakan dengannya. Juga sejak hari itu. Berkat 1 menit curhat bersama, hubungan Suzuki dan Mitsuki berangsur-angsur menjadi lebih dekat. Tidak seperti sebelumnya ketika tidak ada yang peduli. Meskipun hantu perempuan terkadang melompat keluar. Tapi semua tindakan sopan yang tidak akan menyakiti siapapun. Sehingga tidak mempengaruhi hubungan antara dua saudara Mitsuki. Suatu hari, sekolah mengadakan piknik. Guru biologi yang memimpin kelompok selalu melirik Suzuki. Yang membuat hantu perempuan itu sangat marah. Sebagai seseorang yang sangat mencintai Suzuki, dia tidak bisa menerima wanita lain bermesraan di depan Suzuki. Apalagi guru biologi dengan tubuh yang sangat seksi ini. Jadi gadis hantu itu memutuskan untuk mengambil inisiatif. Dan ketika dia memasuki tubuh Mitsuki, dia membawa Suzuki ke laut bawah tanah untuk menonton ikan. Tapi dengan sangat cepat Mitsuki mengusir dia dari tubuhnya.